Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Cerita Saham. Jadi di video kali ini gue mau bahas salah satu saham legenda IHSG nih, salah satu saham blue chip di indeks kita, yaitu saham Unilever. Nah, kenapa gue mau bahas? Karena di seminggu terakhirnya ini, 1-2 minggu terakhir lah ya, 1-2 minggu terakhirnya ini dia harganya udah meningkat cukup signifikan nih. Kalau misalkan bisa kita lihat dari ini ya, dari titik terendahnya sampai dengan sekarang itu udah meningkat sekitar 53% ya teman-teman. Nah, udah meningkat sekitar 53,73% dari titik terendah downtrendnya ya. Gua ngambil di titik 3200-an. Jadi saham Unilever ini kemarin banyak diomongin sama orang-orang juga karena di tahun-tahun sebelumnya, di waktu-waktu sebelumnya itu sempat dibully karena downtrend terus, tapi sekarang dia tiba-tiba naik dalam waktu 1-2 minggu ini naik 53% saham Unilever ini. Oke, seperti yang udah gue jelaskan di video gue sebelumnya, ini gue insert di kanan atas ya teman-teman. Jadi gue udah pernah bahas tentang saham Unilever. Seperti yang di video itu gue jelaskan bahwa saham Unilever tuh dari 2018 itu mulai downtrend. Nah, kalau misalkan ini bisa gue kasih lihat ke teman-teman, dia sampai tahun 2018 dia uptrend, lalu mulai dari 2018 sampai sekarang dia mulai downtrend ya. Jadi titik pivotnya itu tuh di tahun 2018. Jadi mulai dari 2018 sampai sekarang dia bergeraknya masih downtrend. Sekarang gue mau bahas dari sisi teknikalnya dulu ya teman-teman. Jadi ini gue gambar dulu resistance dari downtrend channelnya. Nah, kalau misalkan gue bisa gambar kurang lebih gini teman-teman. Jadi di sini ada resistance, di sini juga harganya nggak bisa naik lagi, di sini juga. Jadi kurang lebih ini valid ya teman-teman. Kalau misalkan kita lihat dari historicalnya bahwa harga sahamnya tidak bisa naik lagi di titik tersebut. Jadi saat titik-titiknya itu kita hubungkan dengan garis lurus, dia bisa jadi kita jadikan acuan menjadi resistance dari downtrendnya. Dan pada 25 April 2022, nah ini sebelum lebaran nih, dia breakout dari resistance-nya, kemudian hari berikutnya dia meningkat lagi harganya. Nah, ini harganya akan kemana sih saat dia breakout resistance-nya? Jadi saham itu kalau misalkan harganya dia breakout dari resistance downtrend-nya, dia artinya ada kemungkinan untuk perbalikan arah dari tren. Jadi dari yang sebelumnya downtrend bisa menjadi sideways atau bisa menjadi uptrend. Sekarang kita lihat technical Unilever untuk resistance berikutnya ya. Kalau misalkan gue cek resistance horizontalnya itu bisa gue bilang di sini nih teman-teman, sekitar level 4380 ya. Ini gue lihat dari, nah ini ada perbalikan arah, lalu di sini juga dia sempat berperan juga sebagai support ya. Jadi nextnya itu si Unilever ini akan menuju ke resistance berikutnya atau berbalik arah lagi masuk ke downtrend channel lagi. Jika dilihat dari saat dia breakout itu terjadi peningkatan volume dibandingkan dengan volume perdagangan rata-ratanya. Jadi ini kalau misalkan teman-teman bisa lihat garis yang warna biru di parameter volume itu adalah volume average-nya 20. Ini volume 20 ini artinya 20 hari terakhir. Jadi garis biru ini adalah harga rata-rata volume perdagangan dari 20 hari terakhir. Di mana di 25 April volume perdagangannya meningkat sehingga dia volumenya itu di atas dari rata-rata perdagangan Unilever. Di hari berikutnya pun di 26 April volumenya meningkat lagi melebihi hari sebelumnya. Jadi ini menandakan bahwa semakin
memastikan kita lah sebagai breakout yang valid gitu ya, benar-benar dia breakout dari resistance-nya gitu. Jadi breakout yang valid teman-teman, menurut gue itu adalah breakout yang disertai dengan volume yang lebih besar dari rata-ratanya gitu, rata-rata volume, rata-rata perdagangan si Unilever ini. Nah, secara teknikal ini daily ya teman-teman, ini daily bisa kita lihat bahwa udah breakout dari resistance downtrendnya, artinya dia mulai perbalikan arah. Dari grafiknya pun ini membentuk double bottom ya. Kalau misalkan ini gue rubah dulu ke line, jadi kalau misalkan teman-teman bisa lihat, nah, ini membentuk dua bottom nih teman-teman. Jadi di sini bottom yang pertama, di sini bottom yang kedua. Nah, dari technical ini menandakan bahwa tidak terbentuk lower low yang baru gitu. Jadi di saat harga sahamnya bergerak turun, dia membentuk bottom lalu naik, kemudian turun lagi. Kalau dia downtrendnya berlanjut, dia akan membentuk low yang baru. Jadi saat dia turun lalu naik lagi, nah kalau downtrendnya berlanjut, dia akan membentuk low yang lebih rendah daripada low sebelumnya. Jadi low yang ini lebih rendah daripada low yang sebelumnya. Tapi nyatanya enggak, ternyata dia low setelahnya itu berada di harga yang kisaran dengan low sebelumnya. Artinya dia secara grafik si Unilever ini pun dia membentuk double bottom, sehingga ini merupakan salah satu sinyal juga nih untuk perbalikan arah. Double bottom itu salah satu sinyal di mana dari downtrend dia bisa berubah menjadi uptrend atau menjadi sideways. Karena apa? Karena istilahnya power untuk downtrend itu mulai berkurang, sehingga dia tidak membentuk lower low lagi dan akan cenderung untuk berubah trend nih menjadi sideways atau menjadi uptrend. Dan kalau misalkan kita lihat, dia breakout dari resistance dan lanjut naik terus sampai dengan hari ini, di tanggal 18 Mei ini gue ngerekam, dia bahkan breakout resistance yang tadi udah kita gambar lagi. Jadi ini menunjukkan bahwa saat ini Unilever berada di fase uptrend nih. Jadi ini fase early uptrend ya. Secara teknikal kurang lebih gitu teman-teman. Nah, secara bandarmologi gimana nih? Secara bandarmologi kita lihat ya, ini gue udah munculin grafik net foreign flow-nya, lalu juga bandar volumenya. Jadi seperti yang udah kita ketahui dan udah gue jelaskan di video Unilever gue sebelumnya, itu bandar Unilever itu asing, market makernya itu asing. Jadi dengan melihat pergerakan asing di saham ini, kita juga juga bisa melihat nih secara nggak langsung nanti arah pergerakan Unilevernya kemana. Kalau dari yang sebelumnya seperti yang kita lihat, ini ada akumulasi dari asing tapi tipis ya. Lalu berikutnya distribusi besar-besaran dari asingnya juga. Lalu ada akumulasi dikit-dikit tapi mayoritas itu distribusi asingnya. Dan di 25 April dan 26 April ini, di mana dia breakout dari resistance-nya secara teknikal, ternyata ada akumulasi juga dari asingnya. Dan dari bandar volumenya pun itu menunjukkan bandarnya net buy ya teman-teman. Bisa kita lihat dari grafik bandar volumenya. Di hari-hari selanjutnya ternyata akumulasi asingnya ini nggak melemah nih teman-teman. Jadi dia malah meningkat lagi nih. Di tanggal 9 Mei asing masuk sekitar 98 miliar. Di 10 Mei-nya sekitar 129 miliar. Lalu di 11 Mei-nya, nah ini puncaknya nih teman-teman, sampai di atas 200 M akumulasinya. Dan dari foreign flow-nya ini indikasi yang baik. Kenapa? Karena si asingnya ini akumulasi secara konsisten ya, dan dengan volume yang besar juga di Unilever. Jadi secara bandarmologi
saat ini posisi market maker sedang akumulasi, which is sangat bagus banget karena uptrendnya si Unilever ini disertai dengan akumulasi dari bandarnya gitu. Jadi dari teknikalnya sudah menunjukkan perbalikan arah menjadi uptrend, dan juga dari bandarmologinya bisa kita lihat bareng-bareng juga bahwa ada akumulasi yang konsisten dari asingnya. Yang ini kita bisa tentukan dan kita bisa lihat bareng-bareng bahwa saat ini memang bandarnya lagi akumulasi, asingnya lagi akumulasi. Jadi dari technical dan bandarmologi seperti itu. Nah, dari fundamentalnya apa sih emang yang membuat si Unilever ini harganya tiba-tiba meningkat gitu ya? Kita lihat juga dari sisi fundamentalnya ya. Kita coba lihat, ngintip lah dari sisi fundamentalnya. Ini gue udah buka Unilevernya dari Stockbit ya teman-teman. Kita langsung aja ngelihat di key statistiknya ya. Nah, gue biasanya kalau bahas fundamental gue melihat gampangnya itu dari revenue dan net income-nya. Oke, dari net income-nya, dari kuartalnya per kuartalnya itu dari 2020 ke 2021 dia menurun net income-nya, lalu di 2022 ini ternyata dia meningkat nih si net income per kuartalnya. Jadi gue biasanya ngelihat di growth jadi saat ini revenue-nya quarter YoY-nya itu positif, dan net income-nya yang quarter YoY-nya juga positif. Kita lihat kita lihat secara grafiknya. Ini revenue-nya YoY, gue lihat dari 10 tahun terakhir. Kalau misalkan kita lihat nih ya, dari tahun 2013 sampai 2022 ini revenue-nya growth secara YoY-nya kita lihat negatif nih teman-teman. Jadi makin lama makin berkurang, meskipun secara company dia masih mencetak laba bersih, tapi ini dari 10 tahun terakhir, gue buka yang 10 tahun terakhir ini ternyata quarter YoY-nya ini semakin berkurang. Nah, ternyata di tahun 2022 ini di kuartal pertamanya dia meningkat nih jadi 5,4% nih si growth-nya, kuartal 1 YoY-nya ya. Jadi apa ya, kalau misalkan gue bilang di sini dari yang tadinya growth-nya negatif ini mulai ada perbalikan arah juga nih, jadi positif. Kita lihat dari net income-nya ya. Kita lihat teman-teman, ini dari 2018 kemarin sempat meningkat ya, tapi di 2019-nya dia menurun growth-nya. Lalu di 2019 ke 2020 dia negatif growth-nya. Lalu di 2020 dia sempat naik lagi tapi tipis, balik lagi growth-nya menjadi negatif lagi. Jadi udah 3-4 tahun terakhir ini nih growth-nya mayoritas selalu negatif nih untuk net income-nya. Tapi sekarang di kuartal 1 2022 dia positif, growth-nya meningkat 19,03% si net income-nya. Nah, ini merupakan suatu indikasi positif bahwa ada istilahnya turnaround story nih dari yang sebelumnya growth-nya negatif dari net income dan revenue-nya Unilever. Sekarang kuartal 1 ini dia meningkat positif. Seperti yang kita lihat tadi, seperti yang kita bahas bahwa di Q1 2022 dia laba bersihnya itu meningkat nih dibandingkan 2021. YoY-nya udah positif nih dibandingkan dengan 2020 ke 2021 di mana YoY kuartal 1-nya itu negatif. Nah, kalau misalkan nih Q1, Q2, Q3, Q4-nya terus membukukan laba bersih yang meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya, nah itu secara fundamental bisa kita pastikan bahwa udah istilahnya udah turnaround story nih dari Unilever yang sebelumnya growth-nya negatif menjadi growth-nya positif
Jadi secara fundamental menarik lagi nih teman-teman si Unilever-nya ini. Gitu kurang lebih. Jadi kalau misalkan kita recap ya, secara teknikal dia udah uptrend, udah breakout dari resistance downtrendnya. Secara bandarmologi dia saat ini asingnya sedang akumulasi, bisa kita lihat dari grafik red foreign buy or sell-nya. Lalu secara fundamental dia growth-nya dari yang sebelumnya negatif menjadi positif. Jadi dari ketiga parameter itu, dari ketiga sisi itu bisa kita simpulkan bahwa sekarang saham Unilever mulai menarik nih. Nah, trading plan-nya ke depan seperti apa nih? Kalau misalkan kita lihat next resistance-nya, ini gue ambil di sini ya teman-teman, dari resistance yang ini. Jadi resistance berikutnya itu dari 5.270. Jadi harganya ini akan bergerak ke situ, tapi ada kemungkinan koreksi juga, koreksi ke sekitar 4.380 ya, atau bisa juga dia langsung breakout resistance-nya, kemudian ada retrace ke new support-nya, kemudian lanjut uptrend lagi. Nah, jadi tinggal teman-teman sesuaikan aja nih, seperti yang udah gue jelaskan juga di video-video gue sebelumnya. Strategi trading itu buy on weakness atau buy on breakout. Jadi kalau buy on breakout teman-teman bisa buy saat dia breakout 5.270, dan kalau buy on weakness teman-teman bisa buy di saat dia retrace ke sekitar harga 4.300an atau 4.400an. Kurang lebih gitu teman-teman. Semoga lebih membuka mata teman-teman lagi bahwa saat ini ternyata Unilever dari ketiga sisi teknikal, bandarmologi, dan fundamental udah mulai menarik. Jadi dari yang gue sampaikan ini bukan ajakan untuk membeli atau ajakan untuk menjual bagi yang udah punya barangnya. Jadi disclaimer on, ini salah satu bahan pembahasan kita aja. Untuk trading plan teman-teman silahkan kondisikan dengan risk profile masing-masing. Oke, itu aja dari gua. Thank you semua.